Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan menyampaikan tentang kebahagiaan kejayaan manusia, bahwa kebahagiaan kejayaan makhluk hidup ada di genggaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu makhluk? Makhluk adalah ma siwallah, sesuatu yang melaini daripada Allah adalah makhluk, baik makhluk yang nampak ataupun makhluk yang tidak nampak, makhluk yang gaib ataupun makhluk yang zahir, adalah semua berhajat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tempat pada makhluk letak kebahagiaannya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala telah menempatkan kebahagiaan kejayaan manusia ini pada agama, bukan kepada selain agama, bukan kepada harta, bukan pada jabatan, bukan pada pangkat, bahkan bukan pada kekuasaan dan tahta. Karena kalau dari itu semua selain pada agama, maka hanya orang-orang tertentu saja yang berhak mendapatkan kebahagiaan. Sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala menempatkan kebahagiaan kejayaan manusia hanya ada pada agama. Sejauh manusia mengamalkan agama secara tamah, secara sempurna, maka sejauh itu pula manusia mendapatkan kebahagiaan, kejayaan di dunia bahkan di akhirat. Seperti halnya Allah Subhanahu wa taala telah menempatkan kebahagiaan kejayaan pada ikan. Ikan ini bahagianya ini apabila ada di air. Apabila airnya semakin luas, semakin dalam, semakin bahagia pula ikan ini mendapatkan kebahagiaan. Kalau ada ikan yang coba-coba keluar dari air, ya seperti halnya orang coba-coba keluar dari agama, maka si ikan ini yang keluar dari air ini ke daratan bukan mendapatkan kebahagiaan. Menghayal aja nggak boleh. Wah, saya mau rekreasi ke daratan, nah ini biar bahagia. Nggak bisa. Ikan ini pasti akan mendapatkan penderitaan, kepayahan, mendapatkan kepedihan, bahkan kebinasaan. Demikian pula apabila manusia ini ingin keluar dari agama, akan jauh dari agama, maka ia akan mendapatkan penderitaan, kesusahan, bahkan kebinasaan. Bahkan di akhirat akan menempati satu tempat yang sangat memedihkan. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebahagiaan kejayaan manusia pada agama. Selainnya tidak ada. Bukan pada harta, bukan pada jabatan, bukan pada pangkat, bahkan tidak pada tahta dan kekuasaan. Apabila manusia ini diletakkan kebahagiaan kejayaannya pada harta, maka yang paling bahagia adalah Qarun laknatullah alaih.
Korun ini adalah orang yang sampai sekarang dikenal orang yang paling kaya di dunia, karena kekayaannya ini melimpah ruah. Dan dikatakan kalau Korun ini adalah seorang ahli kimia, sehingga logam apapun yang dipegang bisa ia cetak menjadi emas. Tapi karena dia ini ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala binasakan, tenggelamkan Korun dan harta bendanya ke dalam tanah. Sehingga sampai saat sekarang apabila orang menemukan harta di dalam tanah disebut harta karun. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala ini meletakkan kebahagiaan pada harta benda, maka yang miskin ini tidak berhak untuk mendapatkan kebahagiaan. Bisa dikatakan tidak adil. Karena kenyataannya ada orang yang miskin tapi hatinya penuh ketentraman, hatinya penuh dengan kekayaan. Karena dengan agama dia pandai bersyukur. Karena dengan agama dia pandai mensyukuri nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak berzikir, beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicontohkan ada seorang hamba namanya Bilal bin Rabah. Beliau ini dikenal tidak mempunyai apa-apa, bahkan dirinya saja nggak punya karena budak. Akan tetapi suatu saat Bilal ini menjadi gubernur di Damsyik, ditanya oleh sahabat, "Hai Bilal, saat kapan dan di manakah engkau merasa bahagia?" Maka Bilal menjawab, "Saya merasa bahagia ketika dijemur oleh Umayyah, dihajar, dibebani sebuah batu, di atasnya diterik matahari. Disitulah saya merasa bahagia." Ulama mengatakan bahwasanya ketika itu Bilal telah dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan bisa melihat keadaan surga. Jadi bisa disimpulkan bahwa kalau kebahagiaan ini hanya terletak pada harta benda, maka si kaya sajalah yang mampu bisa memecah bahagia. Pada zaman sekarang ini banyak orang kaya tapi hatinya miskin. Kadang-kadang mobilnya banyak, gedungnya punya, istrinya juga cantik, tapi kadang-kadang mati bunuh diri. Karena apa? Tidak bahagia. Kemudian kalau Allah Ta'ala meletakkan kebahagiaan kerja ini pada jabatan yang tinggi, maka Hamanlah patih Fir'aun ini yang paling bahagia di dunia. Tapi karena Haman ingkar pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingkar atas ajaran dari Musa alaihissalam, sehingga Haman ini pun ikut binasa bersama Fir'aun. Demikian juga Fir'aun. Dia mempunyai kekuasaan yang luas. Dikatakan kekuasaannya minal masjid il maghrib, dari timur sampai barat. Akan tapi Fir'aun ini tidak taat kepada Allah Ta'ala, tidak mengikuti ajaran Musa alaihissalam, sehingga tahta kekuasaannya tidak membuat dia bahagia. Bahkan ketika dia bermimpi ya, bahwa akan dihancurkan kerajaannya, singgasananya, dia ini seketika yang tadinya sehat tidak pernah sakit bisa menjadi kena penyakit mencret ya, sampai 40 kali sehari dia berak-berak. Pada akhirnya yang terjadi, Fir'aun ini telah binasa, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditenggelamkan di Laut Merah. Beda halnya dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia mempunyai kekuasaan, dia mempunyai harta benda, tapi karena
Raja Nabi Sulaiman ini taat dan patuh kepada perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala, beliau bisa menjadi seorang raja yang adil. Beliau Nabi Sulaiman juga bisa dikasih kekuasaan Allah Ta'ala untuk menundukkan alam jin, termasuk bisa berbicara dengan binatang-binatang. Dan beliau termasuk dari bagian amir atau para nabi yang telah diberi anugerah kewahyuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah meletakkan kebahagiaan dan kejayaan manusia ini ada pada agama. Maka semakin manusia ini menggenggam agama, mengamalkan agama, maka insya Allah kebahagiaan, kesejahteraan, merasa ketenteraman ada padanya. Adapun orang yang telah jauh dari itu semua, paling tidak hatinya di dunia walaupun dikerumuni oleh harta benda, bahkan istrinya yang cantik-cantik, tidak akan merasa ketenteraman. Kenyataannya banyak orang yang kaya, harta melimpah, tapi bunuh diri dalam akhir hidupnya. Semoga renungan malam ini bisa menjadikan itibar pada kita untuk semangat lagi mengamalkan agama, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mempercantik diri dengan akhlak-akhlak para sholihin, mengikuti petunjuk-petunjuk hidup dari orang-orang yang telah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terutama mengikuti cara hidupnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Semoga pada kali ini ada manfaatnya dan memberikan kesempatan kita untuk mengamalkan agama. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.